bertemu lagi dengan saya di channel Indah Sarwi. Kali ini kita akan membahas tentang kutukan mumi Raja Tut atau mumi Raja Tutankhamun dari Mesir. Kutukan juga disebut dengan nasib sial, guna-guna atau rasa benci, adalah sebuah keinginan yang mengekspresikan beberapa bentuk kesengsaraan atau kemalangan yang akan menimpa atau jatuh ke beberapa entitas lain. Dalam hal ini bisa berupa orang, tempat, atau benda. Secara khusus, kutukan mungkin merujuk pada keinginan yang merugikan atau rasa sakit yang akan ditimbulkan oleh kekuatan supernatural seperti mantra, doa yang merugikan, doa kutukan, rasa benci, sihir, santet, kekuatan alam, atau roh. Dalam banyak sistem kepercayaan, kutukan itu sendiri atau ritual yang menyertainya dianggap memiliki beberapa kekuatan hasil. Untuk membalikkan atau menghilangkan kutukan disebut penghapusan atau penghancuran, dan sering diyakini juga memerlukan ritual rumit atau doa. Salah satu kutukan paling terkenal di dunia dan kisahnya dari kutukan Raja Tut yang terkenal dengan mumi Raja Tutankhamun dari Mesir. Pada Februari 1923, tim arkeologi Inggris membuka makam Tutankhamun atau Raja Tut, seorang Firaun Mesir selama abad ke-14 sebelum Masehi. 2 bulan kemudian, tokoh sponsor tim meninggal karena sakit, dan surat kabar Inggris mengklaim tanpa bukti bahwa dia meninggal karena kutukan Raja Tut. Setiap kali anggota tim berikutnya meninggal, media kembali mengangkat dugaan kutukan Raja Tut itu. Kutukan Raja Tut dan kutukan mumi terkenal lainnya yang ditemukan oleh orang Amerika dan Eropa dengan negara mereka memindahkan artefak tak ternilai dari Mesir. Setelah Titanic tenggelam pada 1912, beberapa surat kabar bahkan mempromosikan teori konspirasi bahwa kapal itu tenggelam karena kutukan mumi. Meskipun tidak jelas beberapa banyak orang yang benar-benar percaya dengan kutukan Raja Tut ini, cerita-cerita kutukan Raja Tut menjadi subjek yang sangat populer. 100 tahun yang lalu, tepatnya 4 November 1922, makam Firaun Mesir Tutankhamun ditemukan. Penggalian arkeologis makam tersebut dipimpin oleh arkeolog Howard Carter dengan perlindungan dari George Herbert, Earl of Carnarvon kelima. Meski makam pernah disambangi perampok pada zaman kuno, saat ditemukan sebagian besar artefak aslinya tidak tersentuh. Penemuan ini memberikan wawasan yang luar biasa mengenai Mesir kuno, serta pemahaman yang lebih dalam tentang ritus dan gaya hidup kelas atas peradaban kuno ini. Tutankhamun yang kini menjadi simbol Mesir kuno ini hanya memerintah dalam waktu singkat. Ia menjadi Firaun ketika berusia 8 atau 9 tahun dan meninggal 1 dekade kemudian. Kemungkinan kematiannya akibat dari kesehatan umum yang buruk, yang disebabkan oleh patah kaki dan infeksi malaria yang parah. Sejak penemuan makam Firaun Tutankhamun 100 tahun yang lalu, terungkap beberapa fakta yang mungkin tidak banyak diketahui. Yang pertama, kutukan Tutankhamun. Kutukan bagi siapa saja yang mau. Yang pertama, kutukan Tutankhamun. Kutukan bagi siapa yang membuka makam Tutankhamun pernah ramai diperbincangkan. Itu terjadi terutama setelah kematian tragis Carnarvon pada tanggal 5 April 1923. Namun, rupanya kutukan itu hanyalah berita sensasional yang diciptakan oleh surat kabar Inggris. Tak ada yang tertulis di makam tentang kutukan bagi pelanggar yang memasuki makam. Sebuah makalah ilmiah di Earth menunjukkan bahwa tak ada hal supernatural yang terjadi. Sedangkan studi lain menunjukkan bahwa harapan hidup rata-rata orang yang bekerja di makam Tutankhamun sangat normal. Yang kedua, arkeolog Carter mencuri di makam Tutankhamun dan kematian Carnarvon menyebabkan ketegangan antara Carter dan pemerintah Mesir. Soal siapa yang harus mengontrol akses ke makam, hal tersebut menyebabkan Carter berhenti bekerja di makam tahun 1924.
Pada akhirnya, sebagian besar artefak dari makam disimpan di Museum Mesir di Kairo. Namun tampaknya sebelum itu Charter telah mengantongi beberapa artefak. Desas-desus itu terus beredar bahkan hingga 100 tahun sejak penggalian dilakukan. Hingga kemudian beberapa bulan lalu para peneliti menemukan surat yang menghubungkannya dengan pencurian. Total, ada 18 barang yang diyakini berasal dari makam Tutankhamun. Kini artefak itu telah dikembalikan ke Mesir. Yang ketiga, belati dari luar angkasa. Harta karun yang tersimpan di makam Tutankhamun benar-benar luar biasa. Salah satunya bahkan terbuat dari benda luar angkasa, yakni belati besi dari meteorit. Ini menunjukkan bahwa orang Mesir kuno mengetahui bahwa bongkahan besi tersebut kadang-kadang akan jatuh dari langit dan akan melacaknya ketika melihat benda itu jatuh. Kemudian, membuatnya menjadi benda-benda berharga. Semua itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Sungguh menakjubkan. Tim peneliti baru-baru ini melakukan pemindaian sinar X pada belati besi milik Firaun Mesir Tutankhamun. Peneliti ingin mengetahui bagaimana belati yang berasal dari meteorit itu dibuat. Belati Tutankhamun sudah lama menjadi misteri. Belati ini pertama kali ditemukan ketika arkeolog memasuki ruang pemakaman Tutankhamun di Lembah Para Raja pada tahun 1920-an. Mereka menemukan belati sepanjang 30 cm di antara kemewahan pemakaman Tutankhamun. Namun, yang membuat arkeolog kebingungan saat itu adalah bilahnya terbuat dari besi, sementara zaman besi baru dimulai 1 abad setelah kematiannya. Hal tersebut membuat peneliti percaya bahwa material yang digunakan untuk membuat belati berasal dari besi meteorit yang jatuh ke bumi dan baru ditempa kemudian. Tetapi pertanyaannya, jenis meteorit apakah yang digunakan dan bagaimana itu ditempa? Untuk memahami pembuatan dan asal belati, dilakukan analisis kimia 2 dimensi non-kontak dan non-destruktif dari belati. Peneliti dari Institut Teknologi Chiba di Jepang kemudian memetakan struktur unsur bilah dengan menyinari sinar X di atasnya, mengungkapkan konsentrasi besi, nikel, mangan, dan kobalt. Sedangkan di bintik-bintik hitam pada bilahnya, mereka menemukan belerang, klorin, kalsium, dan seng. Peneliti juga berhasil mengidentifikasi bahwa logam yang digunakan berasal dari tipikal meteorit oktahedrit. Kehadiran pola di senjata Tutankhamun menunjukkan bahwa belati itu terbuat dari oktahedrit, kelompok meteorit besi terbesar. Pola di belati Mesir kuno ini juga mengungkap bagaimana itu dibuat, yaitu ditempa dengan panas yang relatif rendah sekitar kurang dari 950 derajat Celcius. Bercak hitam kecil ditemukan pada belati tersebut. Bercak hitam kecil di beberapa tempat di permukaan. Awalnya dipikir itu adalah karat, tetapi ternyata merupakan besi sulfida yang umum terjadi sebagai inklusi dalam meteorit besi oktahedrit. Meski begitu, analisis kimia tak bisa memberikan petunjuk tentang asal-usul belati. Hanya saja saat peneliti melihat serangkaian tablet berusia 3.400 tahun yang dikenal sebagai Surat Amarna, disebutkan mengenai belati besi dalam sarung emas. Lalu belati itu disebut sebagai pemberian raja di wilayah Anatolia kepada Amenhotep III, kakek Tutankhamun. Jadi bisa saja belati luar angkasa Tutankhamun ini merupakan hadiah dari negeri tetangga. Apalagi batu permata di gagang belati juga dilekatkan dengan plester kapur yang biasa digunakan di wilayah Anatolia tetapi tidak populer di Mesir. Peneliti menyebut penelitian di masa depan diperlukan untuk membantu mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai belati ini.